4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Baru kemarin juga Kapus Pen TNI Majen Aulia menyampaikan bahwa sedang melakukan proses penyelidikan internal. Baru kemarin malam melakukan itu. Jadi kami cukup kaget. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih mempertanyakan memang penyelidikan macam apa yang dilakukan. Aktivis tai. Lo tahu gak sejarahnya? Dari dulu ya, yang berkaitan dengan aktivis-aktivis tai ya, selalu mojokin TNI. Kenapa? Karena TNI gak ada terakhir di NKRI. Lu jangan tol. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andre Yunus, akhirnya mulai menemui titik terang. Polda Metro Jaya mengungkap identitas kuat para pelaku melalui metode Scientific Crime Investigation. Kunci pengungkapan ada pada analisa rekaman CCTV dari berbagai titik yang berhasil disinkronkan secara detail. Bahkan, wajah salah satu pelaku terekam jelas tanpa helm sebelum melancarkan aksinya. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku utama berhasil diidentifikasi dengan inisial BHWC dan MAK. Kapolda Metro Jaya menegaskan, seluruh proses dilakukan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Setiap langkah penyelidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tegasnya, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus yang dikategorikan sebagai teror. Selanjutnya, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Puspom TNI guna menyinkronkan hasil penyelidikan, termasuk keterkaitan dengan oknum berinisial yaitu BHW dan Serda ES. Artinya, jelas, pengungkapan dilakukan berbasis bukti forensik yang kuat dan tidak terbantahkan. Ini adalah wujud nyata komitmen Polri presisi dalam menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Kepercayaan publik adalah prioritas, dan Polri memastikan kasus ini akan diungkap seterang-terangnya. Mengejutkan, kuasa hukum Andre Yunus pertanyakan kemungkinan salah tangkap pelaku. Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Baru kemarin juga Kapus Pen TNI Majen Aulia menyampaikan bahwa sedang melakukan proses penyelidikan internal. Baru kemarin malam melakukan itu. Jadi kami cukup kaget. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih mempertanyakan memang penyelidikan macam apa yang dilakukan. Yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan adalah pihak Polda Metro Jaya. Seluruh bukti pemeriksaan terhadap saksi sudah dilakukan. Pertanyaannya berdasarkan apa penangkapan terhadap 4 orang tersebut? Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya, atau justru adalah upaya untuk kemudian mengerdilkan persoalan ini menjadi persoalan yang individual. Aktivis tai. Lo tahu gak sejarahnya? Dari dulu ya, yang berkaitan dengan aktivis-aktivis tai ya, selalu mojokin TNI. Kenapa? Karena TNI gak ada terakhir di NKRI. Lu jangan tol, otak dipakai. Ya. Banyak orang yang mengatasnamakan hak asasi, mau mojokin TNI, memfitnah TNI. Kenapa gue mati-matian membela? Karena TNI garda terakhir. Kalau lo kagak ada TNI, lu nggak bisa makan, nggak bisa nyari makan, pasti keributan di mana-mana, perang di mana-mana. Jangan dikit-dikit penyiraman air keras TNI disalahin, nggak nyebut oknum lagi. Tai, aktivis tai. Makanya kalau jadi aktivis belajar sama gue nih, belajar sama gue. Ya, lu belajar sama gue kasih tahu caranya. Jangan generalisir. Ya, pelakunya aja belum ketangkep. Bisa jadi itu fitnah propaganda yang akan memfitnah TNI. Ya, kok lu segitu bencinya banget sama TNI? Dari dulu nih, mengatasnamakan HAM, tapi yang diserang TNI. Tai lu pada, tai. Hancuk, gak pernah aku bikin konten setakut ini Ini ngeri banget, hancuk. Peneror atau pelaku-pelakunya justru dari oknum aparat, Cok. Ya banget negara ini, Cok. Menurut keyakinan saya, kenapa pelaku-pelakunya dari oknum aparat? Karena ketika aparat yang jadi tersangkanya, maka atasannya bisa melindungi atau menjamin kehidupannya setelah menjalani hukuman. Dan sidangnya bisa jadi beda dengan sidang rakyat sipil. Mungkin di media bilangnya dipecat, tapi nyatanya enggak, kan bisa aja. Kan kita juga nggak tahu. Sekali lagi itu menurut keyakinan saya ya. Apa aku berhenti aja ya bikin konten kayak gini yo? Cok, peduli-peduli negara tai lah. Mau negara hancur, mau negara apa kayak fuck. Kalau ada yang mau nih beli aja akun TikTok wis. Nggak mau aku bikin konten-konten kayak gini, ampun. Ini apa namanya? Rendah sekali tuh loh Bang Mas. Kalau hanya melawan seorang aktivis, warga masyarakat sipil,
Ya kan? Ini seorang perwira atau 3 orang perwira, itu masalahnya Bang Masih, hebatnya di situ. Kalau saya lihat begini Mas Terji, Ya, ini asumsi ya. Kalau dulu kan biasanya terlalu paling bawah ya, iya, prajurit ini kan intelektual lebih tinggi, mungkin diharapkan lebih halus mainnya, iya, iya kan, lebih halus, Iya. smooth, makanya nggak dipakai strategis, ya kan? strategis. Jadi intelektual lebih tinggi, nggak dipakai yang kelas bawah, karena kelas bawah kan lebih ke otot. Ini kan otomatis Iya. sudah masuk ke otak, leher ke atas nih, otak nih. Tapi Mr. G jangan salah. Setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas, Mr. G. Sehalus apapun. Ini mah nggak halus, Ya, justru ini itu. kasar. Justru itu jadi pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar lagi. Apalagi? Ini, Jadi pertanyaan besar. Ada apa kok kasar mainnya? iya, iya, iya. Sambung lagi itu Mr. G. Apakah ini disengaja dengan cara yang kasar? Kan begitu. Iya, Jadi pertanyaan besar. iya. Nggak ada apa? Dibilang halusnya nggak ada sama sekali. Ini memang ini Iya, terbuka. nggak ada halusnya ini satu disiram air keras itu sudah nggak bagus. Karena kadang-kadang nyiram itu belum tentu kena atau mungkin kena tapi tidak fatal. Kalau memang mau menghilangkan atau mau menghabisi nggak begitu caranya, kan dia punya cara. Itu satu. Yang kedua, di tengah jalan di keramaian yang menurut saya bodohnya lagi. Itu kan ada CCTV di jalan-jalan itu. Kenapa kok justru kelihatan wajahmu di situ? Mr. T, makanya kan saya bilang tadi jadi pertanyaan besar. Ini apakah memang bodoh atau memang sengaja pura-pura bodoh? Nah, itu kan. Ya, justru lagi pertanyaan berikutnya ada muncul tuh. Kalau pura-pura bodoh atau bodoh, kenapa dia perwira? Itu masalahnya Bang Maksi. Kalau perwira itu jelas intelektualnya yang lebih agak-agak di atas sedikit, begitu ya Bang Maksi? Betul sekali Mr. T, kira-kira. Ya. Dan ini Bang Maksi ini mengundang perhatian publik. Kenapa? Karena di saat namanya Andri Yunus ini, aktivis kontras ini, menyuarakan atau menyoroti terkait adanya reformasi dui fungsi TNI. Dan anehnya Bang Maksi, anehnya oknum-oknum TNI ini dari matra laut dan udara, seharusnya dia ada di awan-awan sana atau di tengah laut. Kenapa dia ada naik motor di situ Bang Maksi? Memang sih mereka itu gabungan ya Mr. G, ya kan sebetulnya. Gabungan. Cuman memang jangan-jangan ini masih asumsi juga ya. Jelas ini terstruktur. Ada perintah. Nah. Iya toh Mr. G. Ya, lanjut. Otomatis ada namanya pasti planningnya cukup tinggi lah. Plan A, plan B, plan C pasti otomatis. Mr. G. Nah, cuman jadi justru yang tadi Mr. G ini apakah ada unsur-unsur politik yang lebih luas Mr. G? Apakah ini ada menyentil juga kepada pemerintah yang sekarang? Ya. Ayo lanjutkan, nggak apa-apa. Ini kita boleh kok kritis boleh. Makanya saya katakan ini harus diusut tuntas sehingga terang menerang dan kemudian kembali lagi ke Presiden. Kalau saya kembali ke Bapak Presiden, Prabowo betul-betul harus transparan, harus membuktikan ini. Beliau harus membuktikan statement yang disampaikan dengan tegas, mohon dibuktikan. Oke. Demikian. Oke.